Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 687, Tentakel Binatang Pemakan Bintang. Jadi kau, di hadapan Luo Xiu muncul pria yang sebelumnya sempat berurusan dengannya di kapal kehampaan setelah insiden pembunuhan. Pria ini mengenakan jubah perak, menunjukkan posisinya sebagai pengurus tingkat perak di kapal. Di atasnya ada pengurus emas dan tetua berjubah ungu yang menjaga kapal. Sistem hierarki ini menempatkan pria berjubah ungu, dengan kemampuan menyegel ribuan cincin penyimpanan, sebagai tetua tertinggi di kapal Tianlu 3. Pengurus tingkat perak itu langsung mengenali Luo Xiu. Orang yang berani membunuh di awal perjalanan bukanlah orang sembarangan, entah dia gila atau sangat kuat. Dalam pandangannya, Luo Xiu jelas termasuk yang kedua, mengingat cara ia membunuh ahli dewa raja tingkat 9 hanya dengan satu serangan tanpa merusak kapal. Ketika pengurus tingkat perak melihat pohon dewa darah giok, matanya langsung menyala. Pohon ini bukan barang biasa, bahkan tetua berjubah ungu pun pasti tergoda. Demi pertemuan kita sebelumnya, tinggalkan pohon ini dan kalian boleh pergi, ujar pengurus tingkat perak sambil menyipitkan mata, menatap Luo Xiu dengan tajam. Meski belum menyerang, ia melepaskan sedikit aura pembunuhan, yakin bahwa Luo Xiu tidak akan berani melawan seseorang dari kekuatan besar di balik kapal kehampaan. Kenapa aku harus menyerahkan barang yang kutemukan? Jawab Luo Xiu dengan tenang, tanpa gentar sedikit pun terhadap aura pembunuhan itu. Dengan satu gerakan, ia menggali tanah di sekitar pohon dan memindahkannya ke dunia lubang di tubuhnya. Meskipun cincin penyimpanannya disegel, 28 lubang penyimpanan di tubuhnya masih dapat digunakan untuk menyimpan benda berharga. Pengurus tingkat perak mengira Luo Xiu menyimpan pohon itu di cincin penyimpanan yang nantinya akan disita. Ia marah besar ketika menyadari Luo Xiu berani mengambil pohon itu di depannya. Kau mencari mati. Pengurus tingkat perak mengeluarkan sebuah artefak berbentuk kipas, yang memunculkan angin badai ruang yang mengunci Luo Xiu sebagai target. Luo Xiu tetap tenang, melepaskan domain hukum ruang yang langsung meluruhkan badai ruang itu. Hukum ruang, pengurus tingkat perak terkejut. Serangannya, yang biasanya tak terkalahkan, langsung dinetralisir. Kau yang memulai ini, kata Luo Xiu sambil melangkah maju dengan kecepatan luar biasa, muncul tepat di depan pengurus tingkat perak. Saat itu, pengurus tingkat perak merasa waktu di sekelilingnya melambat drastis. Gerakannya menjadi lamban, seperti sedang diatur ulang oleh kekuatan besar. Hukum waktu, serunya dengan panik. Ia tidak menyangka bahwa Luo Xiu menguasai dua hukum tingkat tinggi sekaligus, termasuk hukum waktu yang dikenal sangat sulit dipahami. Dalam keadaan terdesak, pengurus tingkat perak menggigit lidahnya, memuntahkan darah murni untuk meningkatkan kekuatannya. Aura tubuhnya langsung melonjak, membuatnya bisa keluar dari pengaruh hukum waktu. Namun, saat ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, Luo Xiu menyerangnya dengan tombak naga hitam yang meledak, tetapi hanya menghancurkan bayangannya. Lolos, mata Luo Xiu menyipit. Mari kita lihat berapa banyak darah kehidupan yang bisa kau bakar. Luo Xiu tahu bahwa darah kehidupan adalah elemen esensial yang menentukan umur panjang seorang pejuang. Kehilangan darah kehidupan berarti kehilangan sebagian nyawa, yang hanya bisa dipulihkan dengan bahan langka atau kekuatan hukum kehidupan. Tanpa bahan-bahan tersebut, pembakaran darah kehidupan adalah tindakan putus asa yang berisiko besar. Pengurus tingkat perak telah menunjukkan keputusannya untuk bertahan hidup, tetapi ia tidak menyadari bahwa lawannya adalah seseorang yang memiliki kendali atas hukum kehidupan dan kematian. Dengan kemampuan hukum kehidupan di tingkat kelima, Luo Xiu mampu membakar setengah darah kehidupannya tanpa rasa khawatir. Dalam waktu singkat, ia bisa memulihkannya kembali melalui meditasi. Namun, jika darah yang dibakar melebihi setengah, bahkan dirinya akan sulit untuk memulihkannya. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ke-10 hukum kehidupan yang bisa membakar darah kehidupan tanpa batas. Seorang kultivator kaisar dewa yang membakar seluruh darah kehidupannya dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan hingga sulit dibayangkan. Blak, bayangan Luo Xiu menghilang dalam sekejap, lalu muncul di belakang pengurus tingkat perak. Dengan hukum ruang dan waktu, ia menciptakan efek penguncian dan perlambatan yang membuat pengurus tingkat perak kembali dalam bahaya. Terdesak, pengurus tingkat perak memuntahkan darah kehidupan sekali lagi, membuat wajahnya semakin pucat. Namun, kali ini ia gagal menghindari serangan Luo Xiu sepenuhnya. Tombak hitam Luo Xiu tiba-tiba menembus ruang dan menusuk tepat di dadanya, meski ia telah mundur cukup jauh. Transfer ruang. Teknik ini memungkinkan Luo Xiu memindahkan serangan melalui ruang, membuatnya sangat sulit diantisipasi dalam pertempuran. Pengurus tingkat perak merasakan aura kematian yang luar biasa dari tombak hitam itu. Energi penghancur dari hukum kematian merusak dan melahap aliran kehidupannya, menghancurkan jaringan vital di tubuhnya.
Hukum kematian, gumam pengurus tingkat perak dengan penuh keputusasaan. Setelah menghadapi hukum ruang dan waktu, kini ia harus menghadapi hukum kematian. Ia tak bisa memahami bagaimana Luo Xiu mampu menguasai semuanya. Keras, Luo Xiu memutar tombaknya, melepaskan energi penghancur ruang yang langsung mengubah tubuh pengurus tingkat perak menjadi kabut darah. Ia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Ning Hanyu yang menyaksikan pemandangan itu tampak sangat bersemangat. Wajahnya berseri-seri, menunjukkan rasa kagum dan kekaguman yang mendalam. Hebat sekali, serunya, memandang Luo Xiu dengan penuh kekaguman. Dalam hatinya, ia semakin menyukai pria kuat dan berwibawa seperti ini. Di sisi lain, Qi Yurong, yang lebih dewasa dan pendiam, hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia menyadari bahwa adiknya telah jatuh cinta pada Luo Xiu. Meskipun ia sendiri juga memiliki perasaan yang sama, ia memilih menyembunyikannya demi kebahagiaan adiknya. Baginya, berada di sisi Luo Xiu, meski tanpa perhatian khusus, sudah cukup. Pergi, kata Luo Xiu dengan tenang. Ia menggunakan hukum ruang untuk menghapus semua jejak pertempuran dan membawa kedua wanita itu menjauh. Berhasil mendapatkan pohon dewa darah giok membuat mereka sangat bersemangat. Planet primitif ini, yang belum memiliki peradaban bela diri, penuh dengan harta dan sumber daya yang tak tergunakan oleh binatang-binatang di dalamnya. Dalam beberapa jam, Luo Xiu telah mengumpulkan banyak bahan alkimia dan material penempaan. Namun, kebanyakan hanya berada di tingkat ke-7 atau ke-8, dengan beberapa tingkat ke-9 yang langka. Tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang planet. Sebuah bayangan hitam besar jatuh dari langit, menyerupai pegunungan yang runtuh ke tanah. Dampaknya mengguncang seluruh planet dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka melihat lebih dekat, bayangan itu adalah tentakel hitam raksasa yang terputus. Di ruang angkasa, dua sosok besar yang dikelilingi cahaya ilahi sedang bertarung melawan binatang pemakan bintang. Tentakel itu adalah bagian yang dipotong dalam pertempuran. Hanya dengan jatuhnya satu tentakel, dampaknya sangat menghancurkan. Jika binatang pemakan bintang menyerang planet ini dengan kekuatan penuhnya, mungkin hanya membutuhkan beberapa serangan untuk memecahkannya menjadi puing-puing. Tentakel binatang pemakan bintang ini adalah bahan luar biasa untuk menempa senjata. Seru seseorang, banyak orang langsung menuju tempat jatuhnya tentakel hitam itu untuk bersaing mendapatkannya. Tentakel itu sepanjang ratusan kilometer, hanya setengah dari satu tentakel binatang pemakan bintang. Meskipun ia memiliki banyak tentakel, setiap bagian dari tubuhnya sangat berharga karena berasal dari makhluk yang menduduki peringkat ketiga di antara binatang purba. Ini pasti sangat berharga, ujar Luo Xiu sambil memandangi tentakel itu. Benar sekali, kata Ning Hanyu, matanya berbinar. Tapi sepertinya kita tidak akan mendapatkannya. Meskipun kakak Luo Xiu sangat kuat, orang-orang di sana terlalu banyak. Di lokasi jatuhnya tentakel, kerumunan besar orang berkumpul. Dengan begitu banyak ahli, termasuk beberapa kaisar dewa, persaingan untuk mendapatkan tentakel itu akan sangat sulit. Bahkan mereka yang kuat pun harus berpikir dua kali sebelum mencoba mengambilnya sendiri. Bersambung.